Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Walaupun saya tidak bisa hadir secara fisik, namun kita dapat bersama-sama mengikuti acara simposium dan workshop meningkatkan terapi HIV/AIDS dan hepatitis ini. Saya sampaikan selamat dan apresiasi kepada PT Kimia Farma yang telah memprakarsai dan menyelenggarakan seminar ini. Saya berharap di masa mendatang akan lebih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan non-kesehatan, baik BUMN maupun non-BUMN yang berpartisipasi dalam upaya komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang kesehatan. Topik seminar ini meningkatkan akses terapi untuk AIDS dan hepatitis sangat relevan dengan fokus pembangunan kesehatan 2010-2014, yaitu meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Di samping itu, AIDS dan hepatitis mempunyai beberapa persamaan dalam penularan maupun penyebarannya. Pengendalian kedua penyakit ini memang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari kita semua. Saudara-saudara, kasus AIDS dan penularan infeksi HIV di tanah air kita terus meningkat sejak ditemukan pertama kali di Indonesia tahun 1987. Sampai dengan September 2012, secara kumulatif kasus AIDS berjumlah 39.434 orang, di mana 67% adalah laki-laki dan 33% perempuan. Sementara itu dari bulan Januari sampai September 2012 dilaporkan jumlah pasien AIDS adalah 3.541 orang dan orang terinfeksi HIV yang masih dalam stadium asimptomatis sebanyak 15.372 orang. Ini baik, berarti kita sudah dapat membujuk orang-orang atau saudara-saudara kita yang berperilaku berisiko untuk tes dirinya secara lebih dini sehingga kita temukan dalam stadium yang masih asimptomatis. Sebagaimana diketahui, cara penularan HIV di Indonesia terutama terjadi melalui hubungan seks yang berisiko, yaitu sebesar 67%. Penggunaan nafsa suntik sebesar 22% dan penularan perinatal dari orang tua melalui ibu kepada bayinya sebesar 3%. Sementara itu, kelompok usia 20-25 tahun merupakan kelompok umur yang terbanyak terinfeksi HIV. Laporan bulan Januari-September 2012 menunjukkan bahwa dari kategori pekerjaan sebesar 15,8% dari pasien AIDS adalah ibu rumah tangga. Peningkatan proporsi perempuan terinfeksi HIV per tahun juga terus meningkat. Mulai dari 16,5% sebelum tahun 2005, 23,3% pada tahun 2007, dan mencapai 38,1% pada tahun 2012. Pada perempuan, pasien AIDS tahun 2012 sampai dengan bulan September adalah 1.813 orang. Sedangkan pada anak usia di bawah 14 tahun sebanyak 150 orang. Dengan meningkatnya jumlah ibu-ibu dan perempuan yang tertular HIV, maka akan semakin banyak pula bayi yang tertular HIV dari orang tuanya. Oleh karena itu,
tema Hari AIDS Sedunia tahun 2012 adalah lindungi perempuan dan anak dari HIV dan AIDS. Tema ini mengajak masyarakat untuk sadar dan berperan serta secara aktif dalam pengendalian epidemi HIV ini. Saudara-saudara, hepatitis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan prevalensi HBsAg positif sebesar 9,4% di Indonesia. Ini berarti bahwa 1 di antara 10 penduduk Indonesia pernah terinfeksi hepatitis B. Bila dikonversikan dengan jumlah penduduk Indonesia, maka diperkirakan 23 juta orang pernah terinfeksi hepatitis B. Sedangkan prevalensi hepatitis C sebesar 0,8%, yang berarti 2 juta penduduk Indonesia telah pernah terinfeksi hepatitis C. Hepatitis A sering timbul sebagai kejadian luar biasa atau KLB yang meresahkan masyarakat. Laporan KLB hepatitis A tahun 2011 menunjukkan terjadi 9 KLB dengan jumlah penderita sebanyak 550 orang. Dengan case fatality rate atau CFR, alhamdulillah 0%, tidak ada yang meninggal. Sedangkan tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober dilaporkan 9 kejadian luar biasa dengan jumlah penderita 404 orang. Sekali lagi kita bersyukur tidak ada satupun yang meninggal. Saudara-saudara, HIV dan hepatitis sangat erat hubungannya. Dan penularan virus hepatitis B, C, dan HIV terjadi dengan cara yang sama, yaitu melalui perantaraan cairan tubuh. Infeksi hepatitis B dan hepatitis C tidak mempengaruhi progresivitas penyakit HIV. Namun, infeksi HIV akan mempercepat progresivitas penyakit hepatitis B dan C dan mempercepat terjadinya end-stage liver disease atau penyakit hepar, sakit liver yang fatal. Sekitar 20-30% dari orang yang terinfeksi hepatitis C akan berlanjut penyakitnya menjadi sirosis dalam waktu 10-20 tahun. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 90% orang terinfeksi HIV pernah terinfeksi dengan HBV pada suatu waktu dalam kehidupannya, dan 15% terinfeksi hepatitis B virus secara kronis. Sedangkan prevalensi hepatitis C pada ODA secara keseluruhan adalah sekitar 40%. Namun, terdapat variasi prevalensi pada masing-masing kelompok risiko. Beberapa studi menunjukkan bahwa prevalensi yang tertinggi terutama ditemukan pada orang yang terinfeksi HIV yang merupakan pecandu narkotika suntik, yaitu 50-90%. Data ini menunjukkan bahwa pengobatan infeksi HIV pada pasien dengan infeksi hepatitis C memerlukan perhatian khusus karena ada efek samping hepatotoksik dari obat antiretroviral. Terapi hepatitis C dianjurkan dimulai pada saat CD4 lebih dari 350 sel per milimeter kubik. Dan setelah pengobatan standar hepatitis C kronik, saat ini adalah kombinasi pegylated interferon alfa 2A, 2B dengan ribavirin. Perlu diperhatikan interaksi antara ribavirin dengan obat antiretroviral pada saat penata laksaan pasien dan perlu memantau ketat kemungkinan risiko hepatotoksik. Saudara-saudara, menghadapi epidemi HIV, pemerintah bersama masyarakat telah melakukan berbagai upaya.
Di antaranya melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pelatihan, penyediaan layanan terkait HIV dan AIDS, serta penyediaan logistik, reagen, obat-obatan, dan alat-alat pemeriksaan. Layanan terkait HIV dan AIDS, seperti layanan infeksi menular seksual, layanan konseling dan tes HIV, layanan perawatan dukungan dan pengobatan, termasuk antiretroviral therapy atau ART, layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, layanan rumatan metadon, serta layanan alat suntik steril tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Layanan orang yang terinfeksi HIV dengan hepatitis merupakan bagian dari layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan yang dapat diakses di semua rumah sakit rujukan antiretroviral. Dukungan pemerintah dalam memberikan akses layanan kepada orang yang terinfeksi HIV, antara lain melalui penyediaan antiretroviral, obat infeksi oportunistik, dan pendukung lainnya. Sejak tahun 2007, obat ARV tersedia gratis di Indonesia. Sesuai Permenkes 1190 tahun 2004, yang mengamanatkan bahwa obat anti-tuberkulosis dan obat antiretroviral disediakan pemerintah. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk ARV juga terus meningkat, yaitu 17,9 miliar pada tahun 2007, 109,9 miliar pada tahun 2010, dan 171 miliar pada tahun 2012. Sedangkan untuk tahun 2013 disediakan anggaran sebesar 300 miliar. Selain itu ada dana pemerintah yang disediakan dalam bentuk program Jampersal, program Jamkesmas, dan bantuan operasional kesehatan. Dewasa ini, dana hibah untuk obat hanya bersisar 10-15% saja dari kebutuhan. Selebihnya adalah dana APBN. Perlu saya nyatakan di sini bahwa penyediaan antiretroviral dan obat lainnya dari hibah Global Fund hanya untuk buffer stock. Saudara-saudara, jumlah orang yang terinfeksi HIV yang mengakses layanan ini dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Sampai dengan September 2012, tercatat 28.383 ODA yang mendapat antiretroviral. Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, Kementerian Kesehatan menjalin kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, kementerian lembaga lain yang terkait, serta komunitas populasi kunci. Tahun 2012 ini, kita memperkuat layanan komprehensif berkesinambungan atau LKB, dan secara bertahap semua fasilitas layanan kesehatan sampai dengan fasilitas layanan kesehatan primer di tingkat kabupaten kota dapat memberikan layanan untuk HIV dan AIDS. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah menjangkaunya dan diharapkan berdampak pada penurunan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV. Dalam layanan komprehensif berkesinambungan ini, dibutuhkan peranan aktif komunitas, kelompok penggagas, dan kelompok dukungan sebaya. Layanan tidak akan dapat mencapai populasi kunci bila tidak didukung oleh komunitas. Saudara-saudara, program pengendalian hepatitis di Indonesia relatif baru dan merupakan tindak lanjut resolusi hepatitis pada sidang World Health Assembly ke-63 tanggal 20 Mei tahun 2012 yang disponsori Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia telah merintis program pengendalian hepatitis sejak akhir 2010, mulai upaya pencegahan sejak tahun 1997, dengan dimasukkannya imunisasi hepatitis B pada program imunisasi nasional dan melaksanakan penapisan darah donor oleh Palang Merah Indonesia sejak tahun 1990.
Di masa ini pengendalian hepatitis ditingkatkan dengan penerbitan buku penoban, sosialisasi, advokasi, dukungan komite ahli, KIE, dan penapisan kelompok risiko tinggi, utamanya tenaga kesehatan dan ibu hamil. Untuk meningkatkan akses pengobatan hepatitis, pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan bersama PT Kimia Farma menyediakan Lamivudin generik dengan harga terjangkau. Terima kasih kepada PT Kimia Farma. Saat ini sedang diupayakan akses terhadap tenofovir untuk pengobatan hepatitis. Saya minta agar selain perhatian pada akses obat, hendaknya akses pencegahan dan diagnostik juga diperluas. Selain itu perlu dipikirkan cara mengatasi masalah tingginya biaya pemeriksaan dan terbatasnya laboratorium yang mampu melakukan pemeriksaan. Untuk sebagian masyarakat, masalah ini teratasi dengan jaminan kesehatan, baik Jamkesmas maupun asuransi kesehatan atau ASKES. Kelak, dengan dilaksanakannya sistem jaminan kesehatan, diharapkan masalah ini dapat diatasi sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses upaya promotif, preventif, diagnosis, maupun pengobatan hepatitis. Untuk meningkatkan akses orang yang terinfeksi HIV pada layanan, maka stigma dan diskriminasi oleh petugas kesehatan harus dihentikan. Saya minta agar segenap petugas kesehatan di setiap fasilitas layanan kesehatan di seluruh tanah air tidak melakukan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV dalam memberikan layanan. Berikanlah layanan yang tulus, ramah, dan profesional. Hendaknya stigma yang masih dilakukan pada penderita hepatitis oleh perusahaan-perusahaan tertentu, utamanya pelamar kerja dengan HBsAg positif, juga segera dihentikan. Saudara-saudara, demikianlah beberapa hal yang saya anggap penting untuk saya kemukakan pada kesempatan yang baik ini. Semoga langkah dan upaya kita melaksanakan pengendalian HIV dan AIDS serta hepatitis di Indonesia selalu mendapat bimbingan dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.